siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang. Oh, ini sudah mulai sore ya. Selamat sore. Ya, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menerima undangan saya dan bersedia menghadiri untuk diseminasi saya pada hari ini yang membangun budaya positif. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu pada kami hingga siang hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati buat pelaksanaan hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya rekan-rekan, sebelum saya paparkan, ada baiknya kita ice breaking sejenak ya. Kita ice breaking dulu. Ya, boleh berdiri ya. Cukup ya rekan-rekan. Terima kasih untuk membangun budaya positif. Untuk budaya positif ini ada 8 yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, ada nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, itu ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Maksudnya ini adalah teman-teman semua, budaya positif ini adalah yang harus kita gunakan di sekolah. Bagaimana kita menghadapi anak didik kita, baik itu di kelas ataupun teman-teman yang menjadi wali kelas. Seperti apa untuk kalau ada misalnya permasalahan untuk anak kita. Nah, disinilah akan kita kupas secara bersama-sama seperti apa paradigma belajar disiplin positif. Nah, untuk yang pertama sekali saya akan mengutarakan mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu di sini ada ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Nah, semua perilaku mempunyai tujuan. Kemudian bahkan untuk perilaku yang tidak disukai, maka dari itu guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Kemudian
ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, untuk penguatan positif ini merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, kalau dalam waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan. Ini untuk perubahan paradigma belajar mereka. Nah, rekan-rekan, untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal. Karena apa? Secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Untuk kelanjutannya, kita akan mengetahui untuk makna kata disiplin. Sebelumnya, kira-kira kalau ada pertanyaan boleh dicatat ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan kepada saya. Karena saya juga sama-sama belajar juga, mungkin ada hal-hal yang juga mungkin bisa disampaikan teman-teman. Untuk makna kata disiplin, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka. Merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri. Disiplin diri ini berasal dari motivasi internal dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain. Ini motivasi eksternal ini dari orang lain ya, untuk mendisiplinkan dirinya. Ini seperti apa? Kalau di internal dan dalam diri sendiri dia, aku mau disiplin. Kalau dari mungkin eksternal, mungkin kalau untuk SMP mungkin dari kita guru, mungkin dari orang tua juga dari rumah, tapi paling banyaklah dari kita guru. Kenapa? Karena anak-anak kita kan dari jam 7 sampai jam 2 berada dengan kita di sekolah ini. Jadi sepertinya kita juga perlu penguatan kepada anak supaya mungkin lebih baik lagi. Karena setiap anak itu terlahirnya mempunyai keunikan sendiri ya, minatnya, bakatnya pasti berbeda-beda. Apalagi kita di awal sekali kita sudah kasih asesmen diagnostik untuk anak-anak, mengetahui gaya belajarnya, kemudian untuk mengetahui siapa aku. Ketika misalnya yang untuk gaya belajar, gak mungkin kan kita paksakan anak ini dia kinestetik. Kita pesan kamu diam, memang dia diam, tapi dengan gaya belajar yang mereka itu kita mungkin lebih susah untuk mendisiplinkan anak. Jadi itu kita sebagai yang dari luar untuk bagaimana supaya anak itu lebih disiplin lagi. Kemudian, dari disiplin ini muncullah yang perilaku manusia itu seperti apa. Ada menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia ya. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini maksudnya begini. Ada anak kalau dia tidak mau dihukum, saya nggak mau dihukum. Kenapa dia nggak mau dihukum? Jadi caranya apa? Jadi dia menghindari ketidaknyamanan itu. Jadi dia menghindari permasalahan. Misalnya nih kalau mau sekolah dia nggak mau terlambat. Kenapa? Karena dia nggak mau terlibat masalah. Aku harus cepat-cepat datang. Jadi bisa saja itu bukan motivasi untuk diri sendiri ya, tapi apa? Supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi guru, supaya tidak dimarahi wali kelas, supaya tidak masuk pelanggaran. Jadi menghindari itu, maka dia di situ menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini seseorang berperilaku untuk mendapat pujian, hadiah atau imbalan. Misalkan nih, contohnya ada anak gak bisa diam, kamu diam dulu ya. Nanti kalau kamu diam, kamu akan saya kasih duit 5.000. Seperti itu. Atau mungkin anak ini suka dipuji, dia lari sana lari sini, pingin pujian. Kamu duduk ya. Nanti kalau kamu duduk, berarti kamu anak baik,
anak pintar, kemudian kamu taat sama orang tua, atau bagaimana? Nah, kamu jangan terlambat sekolah ya. Kalau kamu tidak terlambat sekolah, mungkin kami tuh pasti menjadi anak yang sangat rajin. Jadi di sini anak itu dia menghindari masalah. Karena apa? Karena dia itu ingin mendapat pujian, ingin mendapat hadiah atau imbalan. Sama juga kadang anak saya pun seperti itu juga. Mungkin atau sesekali saya perlakukan seperti itu. Dia saya ajak, ayo ikut saya, atau kamu tinggal di rumah ya, supaya dia diam di rumah. Ya saya kasih dia makanan yang banyak, atau saya bimbing yang lain-lain. Jadi dia mau karena diberikan hadiah. Padahal keinginannya dia ingin ikut dengan saya. Tapi kalau saya bilang kamu di rumah saja, kamu diam di rumah nih, saya kasih kamu makanan, kamu bebas main handphone. Nah di sini pemberian hadiah. Nah kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai. Jadi bukan karena pujian, bukan karena menghindari masalah. Nah, sama teman-teman kira-kira bagusnya untuk anak-anak di posisi keberapa ini? 1, 2, 3 ya. Perilaku mana yang kira-kira yang seharusnya ada di anak-anak? Iya, yang ketiga, benar juga dari yang ketiga ya. Karena dia harus meyakini ya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena menghindari permasalahan. Aduh, sebelum ibu dan yang marah, aku harus tali pinggang harus rapi, bajuku harus rapi, begitu ya, bukan seperti itu ya. Tapi apa? Dia yakini bahwa apa? Kalau saya berbaju rapi, kalau saya rambut saya disisir dengan bagus, berarti saya itu sudah ganteng, sudah rapi, terus orang lain pun akan senang melihat saya, itu ya. Jadi harus yang ketiga sih sebenarnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Maka itulah nilai-nilai yang mereka percayai. Nah orang-orang seperti inilah, maka apa yang ada pada diri mereka itu sangat mereka hargai, jadi kesukaan. Tapi memang kadang ya anak-anak ya, karena mereka suka, pasti mereka akan melakukan dengan baik. Mungkin ya ada juga seperti yang tadi, ketika refleksi saya tanya, pas di dapur belajar di kelas 7B kalau nggak salah, saya tanya, apa refleksi kamu hari ini, kita belajar apa? Terus ada satu anak jawab begini, Bu, belajar matematika karena matematika itu aku sukai. Nah berarti saya bilang, kalau karena kamu sukai, kamu senang belajar, itu tidak boleh, saya bilang ya. Jadi hanya karena mereka suka makanya mereka semangat. Kalau tidak suka, tidak semangat ya. Jadi ini harus kita tanamkan kadang-kadang untuk perilaku manusia yang ketiga ini. Ya rekan-rekan. Nah, yang tadi ada juga untuk disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif, bagaimana kita membuat disiplin ke anak-anak? Jadi mendisiplinkan ini ya sangat ya sesuatu hal yang memang bagaimana kita mendisiplinkan. Kadang kita merasa benar, tapi di anak-anak itu bukan seperti itu yang mereka inginkan. Nah di sini ada tujuannya. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini berasal dari siswa itu sendiri sehingga ada berdampak jangka panjang. Kemudian tidak ada terpengaruh dari adanya hukuman atau hadiah. Jadi bukan karena hukuman, bukan menghindari hukuman, tapi mereka bukan juga karena hadiah. Ingin-inginnya aku duduk manis ya di sini, duduk baik ya, supaya apa? Supaya wali kelas aku senang dengan aku, nah, gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang berpikir seperti itu, dan kadang kita juga mungkin seperti itu ke ya mungkin ke tak siapa, mungkin ke teman dekat kita. Aku harus terbuka dengan teman dekat aku supaya dia tahu bahwa aku care dengan dia. Nah di sini di posisi anak-anak yang di sini, disiplin di sini, mereka harus meyakini bahwa disiplin positif itu perlu bagi mereka sendiri. Karena apa? Karena bukan karena hadiahnya,
bukan karena menghindari hukumannya, tapi karena apa? Ya karena ini tadi, mereka menghargai diri sendiri mereka, bagaimana mereka mempercayai. Kadang yang menanamkan pada anak itu agak susah, dan mungkin apalagi nih teman-teman yang jadi wali kelas, apalagi ada sampai 32. Nah, kira-kira ada nggak yang berbagai pengalaman seperti apa kita mendisiplinkan anak? Ayo rekan, boleh nggak berbagi kira-kira seperti apa ketika mendisiplinkan anak? Ada yang bisa berbagi dengan saya ketika menghadapi anak, apalagi yang di kelasnya Ibu Maris. Ketika saya kemarin datra dengan si Kim, tiba-tiba mereka adu mulut. Aduh, bagaimana saya mendisiplinkan mereka? Tiba-tiba saja, hanya begitu, kamu nih gitu kan. Jadi terpaksa saya panggil juga. Nah itu mendisiplinkan mereka, bagaimana anak yang suka lari ke sana kemari itu bagaimana. Ada rekan yang mau sharing mengenai anak-anaknya di sini? Kira-kira Ibu Betaria, ada Ibu Betaria? Belum ya? Ibu Nara, apakah ada bisa yang di kelas 7 gimana Ibu Nara? Ibu Maris dengan anak-anaknya gimana nih? Boleh ya. Kalau saya Bu ya pernah, dan kebetulan di kantong saya ada permen. Oke, ya permennya ya. Jadi saya tunjuk siapa yang berani jawab. Nah, jadi ketika ada yang berani jawab, saya kasih permen kalau jawabannya benar. Ya, tapi kalau salah belum dapat, berarti belum beruntung. Terima kasih. Oh iya, ya itu berarti ini ya pemacu anak-anak supaya lebih giat lagi belajar, supaya mereka lebih senang dan lebih semangat ya. Kira-kira ada lagi yang berbagi? Ibu Sony ada, Ibu Damaria? Aman ya? Aman ya di kelasnya sampai saat ini ya? Oke, Ibu Nara ada. Oke, silakan Ibu Nara. Ini memang kelas 7A ini anaknya. Jadi misalnya kalau mereka lari-lari gitu kan sama sini, terus saya bilang siapa yang terakhir duduk pada tempatnya, yang kasih pertanyaan, lari lagi sama teman-teman masing-masing. Iya ya. Oke. Berarti itu tapi trik juga ya, trik ya. Oh ya, belum disiplin positif ya. Tapi mungkin itu spontanitas ya, karena saya juga pernah merasakan seperti itu. Spontanitas. Saya bilang, siapa kalau nggak tertib nanti, kamu tidak ikut ujian. Ibu ini, gitu kan, memang mungkin kadang spontanitas kita ternyata bukan mendisiplinkan yang positif untuk anak-anak. Kita tetap disiplin, tapi mungkin tidak kategori disiplin positif ya. Mungkin ada hal yang lain, nanti akan kita lanjutkan lagi ke selanjutnya. Nah, katakan ini ada satu yang sangat menarik, bagaimana di dalam kelas. Karena kan mungkin sudah membuat juga. Ini saya lihat ada di meja kelas 9D itu, ada di sini juga kesepakatan kelas 9D. Di sini ya ada ya. Saya baca sedikit kesepakatan. Di sini ada datang tepat waktu pada saat masuk sekolah dan setelah jam istirahat. Membudayakan 5S, ada senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian menghargai guru dan teman dan yang lain sebagainya. Kesepakatan kelas. Nah, ada kesepakatan, ada keyakinan. Sepakat. Nah, yang kita buat selama ini kan kesepakatan. Saya juga di awal-awal kesepakatan. Kalau kesepakatan itu, kita sepakat dengan anak-anak. Kita sepakat dari mereka apa yang anak-anak inginkan, apa yang guru inginkan ketika jam pembelajaran saya. Nah, kita satukan semuanya, maka menjadikan suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini, nah dia yang membuat, bukan kita, bersama-sama membuat. Nah, di sini keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Nah, orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, kalau ada aturan, ini kan aturan nih. Kalau di sekolah kita nih ada tata tertib. Apa bedanya? Kalau tata tertib itu sepihak. Kita yang membuat tata tertib itu adalah aturan-aturannya. Nah, tata tertib datang jam sekian, pulang jam sekian. Nah, itu harus
dipatuhi, harus di aturan itu harus diikuti gitu. Nah, ini yang sepihak. Nah, kalau keyakinan kelas ini bersama-sama membuat inilah yang menjadi keyakinan kelasnya. Nah, di sini saya ada buat dengan anak-anak seperti ini ya. Di sini saya buat seperti ini. Saya masuk, kemudian saya bilang ke anak-anak, selama pembelajaran berlangsung, jadi anak-anak bebas menentukan apa yang menjadi keinginan kelas kita. Tapi kita harus sepakati dulu, gitu kan? Harus sepakati dulu. Terus saya bagi sticky note-nya, saya bagi anak satu persatu, tuliskan selama pembelajaran itu apa yang kamu tidak boleh lakukan, gitu ya. Maksudnya yang bukan hal-hal yang positif yang tidak boleh dilakukan. Nah, di sini ada yang tulis seperti ini. Tidak boleh ribut, gitu kan? Ada. Kalau yang namanya tidak boleh ribut itu hampir 30 anak menuliskan tidak boleh ribut. Tapi ada juga tambah-tambahannya. Kemudian apa lagi? Saya lihat juga tidak boleh mengejek temannya, gitu kan? Kemudian apa lagi? Nah, ada juga yang menuliskan begini. Ketika menulis, teman-teman jangan di depan ya rame-rame ya menghalangi aku belajar. Nah, itu menurut dia kan. Jadi ya tulis saja, gitu kan. Nah, kemudian ada lagi izin ke toilet harus permisi guru. Nah, itu boleh. Kemudian buku harus rapi, berpakaian rapi. Nah, ini saya rangkum semuanya, saya rangkum. Nah, ini bukan yang merah ini bukan ya. Ini hanya mempercantik saja. Saya buat yang pakai yang dapat sticky note merah di atas ya dibuat. Kemudian yang dapat biru di sini, kemudian yang hijau di sini. Kemudian saya gabungkan. Nah, muncullah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang tidak boleh ribut dan seperti itu. Tapi apa? Tapi di situ yang kita tunjukkan adalah bagaimana membuat hal-hal yang bahasa positif ke anak-anak. Jadi kalau tidak boleh ribut, maka kami rangkum bersama-sama. Selama pembelajaran matematika, anak-anak harus fokus belajar, gitu kan? Kemudian apalagi? Nah, yang tadi kan tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh menyebut nama orang tuanya, gitu kan? Nah, selama pembelajaran berlangsung, kalian harus saling menghargai. Nah, dari situlah keyakinan kelasnya. Jadi bukan kata-kata tidak boleh ribut, tidak boleh makan. Nah, tapi kita buat bahasa keyakinan kelas itu adalah bahasanya yang lebih positif dan itu meningkatkan yang kata-katanya bukan kata-kata jangan, bukan kata-kata tidak. Jadi kata-kata yang positif lah yang keyakinan kelas kita. Ya, seperti tadi, selama pembelajaran berlangsung tidak boleh ribut. Oke. Nah, kita lanjutkan keyakinan kelas yang ini. Di sini saya membuat hasilnya, kemudian saya tuliskan yang saya bilang tadi. Selama pembelajaran berlangsung berarti anak-anak harus fokus. Nah, terjadi juga seperti yang saya sebutkan tadi ada anak kemarin yang ceritanya itu si Datra sama si Kim. Hanya karena saya di depan menjelaskan, nah ternyata si Datra ini nggak bisa diambil, ada sana lagi sini nih. Saya sebut aja anak 7C gitu aja lah ya. Gini kan, aduh, geser gitu kan, dia nggak mau. Dia ingin tahu, terus temannya marah. Hanya gitu saja marah. Terus saya bilang, saya stop dulu ya, nanti saya lanjutin. Saya bilang, kemudian ketika saya panggil, saya tanya, apa tadi yang kamu lakukan? Bagaimana tadi kamu lakukan? Terus, iya bu, ayo ingat lagi. Coba ambil bukunya halaman pertama. Karena keyakinan kelas ini saya buat di halaman pertama bukunya. Ditulis di halaman pertama bukunya. Jadi dibacanya, oh iya benar bu, kami tidak boleh ini ya bu ya, harus saling menghargai ya. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh
kita guru-guru bagaimana keyakinan kelas itu bisa menjadi, ini bukan senjata ya, ini bukan senjatanya, tapi meyakinkan mereka bahwa keyakinan kelas itu adalah suatu hal yang kita sepakati bersama. Ketika kita sepakati bersama, maka muncullah keyakinan kelas. Kemudian, nah begini dia caranya untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Karena kan kalau peraturan kan secara sepihak. Nah, ini yang lebih rinci dan nyata. Karena ada antara anak dan kita. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Bukan seperti yang tadi kan, kalau anak bilang tidak boleh ribut, berarti selama pembelajaran berlangsung harus fokus belajar, berarti kan nggak boleh ribut. Kemudian pernyataannya keyakinan kelas selalu dalam bentuk positif, itu yang tadi ya, udah langsung saya sebutkan ya. Kemudian keyakinan kelas seharusnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Apalagi kita hanya 2 jam pembelajaran, gak usah banyak-banyak. Jadi mereka ingat terus. Kalau saya langsung saya buat dituliskan di buku halaman pertama, itu mereka tulis bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, di sini semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat ini ya, yang seperti ini tadi. Jadi semua menulis, semua mereka mencurahkan. Yang sudah saya lakukan ada yang sama, pasti banyak yang sama, gitu ya. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, artinya seperti kita bisa direfleksi kembali ya, benar yang kita lakukan itu. Bahkan ada tambahannya lagi mungkin. Kan kalau misalnya di kelas beda ketika kita belajar seperti biasa, beda juga dengan ketika ujian. Kan nggak sama juga keyakinan kelasnya, pasti berbeda. Jadi bisa ditinjau ulang ya untuk yang keyakinan kelasnya. Nah, kemudian ini dia langkah-langkahnya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ini memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan kelas. Itu tadi yang 1 orang tadi. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar. Kalau mungkin tidak bisa pakai sticky note, boleh ditulis. Nah, satu-satu tulis ke depan, itu bisa. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Jadi kata-kata jangannya kita hilangkan, berjalanlah di kelas. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat dan datang tepat waktu bisa dijadikan menjadi satu keyakinan yang saling menghormati. Nah, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat, itu sudah ya. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka kita tinjau ulang. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah dapat dilihat. Jadi ini khususnya untuk yang wali kelas ya, ibu-ibu wali kelas, bapak-bapak wali kelas. Nah, ditinjau ulang boleh. Kemudian keyakinan kelasnya boleh ditempel di mana. Nah, di kelas ini saya lihat ada dibuat di meja sini ya. Nanti ini sudah bagus. Mungkin dibuat di dinding ya, tergantung mana yang dapat dilihat sama anak ya. Jadi apalagi ini kan setiap guru langsung dapat melihat, oh berarti ini keyakinan kelasnya kelas 9D gitu ya. Kemudian oke rekan-rekan, ini pembuatan keyakinan kelas saya sudah saya bagi, ini yang saya lakukan ya. Tidak ikut. Kemudian tadi kalau tidak mengganggu, nanti kalau tidak ribut, tidak saling mengganggu, ini adalah maksud B. Maka
Adik-adik ya, selama pembelajaran matematika harus disiplin dan yang pertama ini menjadi keyakinan kelas kita selama pembelajaran matematika ya. Kemudian di sini apa lagi? Nah ini berdasarkan beberapa penjelasan sama ya. Kemudian harus tertib. Nah ini jika mau keluar kelas harus izin. Bagaimana kita buat? Berarti ini disiplin juga ya. Jika mau keluar kelas harus izin. Meminta izin untuk ke toilet. Berarti meminta izin kepada guru gitu ya. Kepada guru ketika mau ke toilet. Bagus. Lagi mendengarkan pesan mengajar dalam sini ya. Oh ini apa sih? Menggunakan atribut lengkap. Menggunakan atribut lengkap. Apa? Berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah. Nih. Oh iya, terima kasih Pak Tio. Nah, nih, apa lagi ya? Nih, ini sudah masuk ya. Tidak meletakkan botol minum di atas meja. Berarti botol minum mana? Diletakkan di bawah meja. Oke, apa lagi? Oh ini tidak mengejek teman. Berarti ini kelas 7A ya. Kelas 7A ini. Oh iya boleh. Tidak mengejek teman, tidak bermain fisik pada teman. Apa? Ini nilai perbandingannya saling menghargai. Berarti menghargai, saling menghargai, saling menghargai. Guru atau teman. Ya, apa lagi? Ada lagi tak? Menenangkan guru dalam ya. Ini berarti semua matematika harus ditampul. Nah, ini matematika ditampul. Berarti apa? Buku pembelajaran. Buku pembelajaran ditampul, gitu ya. Oke rekan-rekan, jadi ada keyakinan kelas anak-anak yang kami buat bersama dengan kelas 7. Ini saya kasih contohnya di 7A. Kalau 7B, C, D ini hampir bersamaan karena yang poin-poin yang saya dapat itu cuma itu, tidak boleh ribut, minta izin ke toilet, kemudian tidak mengejek teman. Jadi itu hal-hal yang mereka yakini dan mungkin apalagi kata-kata mengejek itu mungkin mereka agak sedikit janganlah seperti itu. Jadi mungkin itu yang keinginan mereka. Jadi kita harus sampaikan juga. Berarti anak-anak itu di sini saling menghargai dengan temannya. Oke, kita lanjutkan kembali ya.
Ya rekan-rekan, itu tadi contoh yang saya buat di kelas 7 ya. Nah selanjutnya, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Nah hukuman ini merupakan identitas ganda, disiplin, merupakan yang berhasil. Nah yang mana yang kita pakainya? Kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, maka sanksinya apa? Sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu pilihan. Jadi artinya di sini seperti apa? Anak itu dikasih pilihan. Tidak kita langsung menjudge-nya, kamu salah ya, kamu ini ya, gitu. Jadi kita kasih anak itu pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu panjang. Nah, kalau sanksi ini nggak nyaman untuk anak, tapi kalau nanti kita lakukan restitusi untuk anak, ini bisa menguatkan anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian kalau di sini, kalau kita kasih sanksi ke anak, kalau dia melanggar kita kasih sanksi, maka anak itu tidak nyaman. Tapi kalau dia restitusi, maka anak akan mendapat penguatan. Kemudian kalau perilakunya meningkat, maka dia bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi itu masalahnya akan terpecahkan. Kemudian kalau sistem tidak akan berjalan bila murid tidak lakon, maka kalau untuk sanksi memerlukan monitor dan supervisi terus-menerus dari guru. Tapi kalau restitusi itu murid itu belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kemudian kalau untuk berlaku hanya untuk institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau untuk sanksi ini, dia akan menerapkan keperaturan dalam masyarakat. Tapi kalau restitusi, pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, kita harus fokus di situ. Nah, kemudian kalau ada peraturan yang kamu harus, tapi kalau disanksi dia pasti bilang gini, apa peraturannya? Ingat nggak? Tapi kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Nah ini dia kalau menerapkan keyakinan kelas. Jadi kalau ada, kita tidak memberikan sanksi ya, tapi kita memberikan restitusi. Nah seperti apa hukuman, konsekuensi dan restitusi? Di sini dia ya. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana, siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman itu hanya bersifat satu arah ya, apa kata guru, ya sudah lakukan, kamu dihukum gitu ya. Nah, kemudian bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum sesudahnya. Hukuman ini bisa berupa fisik maupun verbal. Nah, kalau hukuman itu bisa membuat siswa tersakiti. Ini dulu ya, mungkin di zaman kita ketika kecil, kalau kita terlambat langsung kita pukul jari-jarinya atau dicubit. Jadi dia ini fisik kita kena, verbal kita kena. Jadi itu berupa kayak hukuman. Jadi hukuman itu menurut anak-anak itu sih kurang bagus ya, apalagi kalau sampai ke fisik. Mungkin dari kata-kata juga itu menganggap mereka dihukum. Nah, kalau disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi ini sudah terencana dan sudah dibahas oleh dan disepakati oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru dan siswa sudah mengetahui sanksinya yang akan diterima. Misalkan nih, kita buat suatu peraturan, kalau kamu melanggar, kayak kita kan ada di kan, kalau kamu melanggar kamu akan dapat surat peringatan. Nah gitu ya, itu sanksinya untuk dia. Kemudian sanksi konsekuensi ini tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Dia mungkin tidak nyaman dalam jangka pendeknya. Tapi kalau restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini nanti ada segitiga restitusi yang akan kita bahas, seperti apa restitusi itu yang bisa kita buat ke anak-anak. Nah ini ada dihukum oleh penghargaan. Ketika kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang,
maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini disebutkan untuk mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut God secara ideal, tindakan berani itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya ya. Kemudian apalagi? Nah, kalau dihukum oleh penghargaan, nah di sini ada pengaruh buruk penghargaan terhadap anak ini menurut God-nya. Pengaruhnya apa? Kalau menggunakan penghargaan, seseorang akan bergantung pada penghargaan atau kehilangan motivasi internalnya. Nah, lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapat penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha keras sebelumnya. Karena hal seperti itu yang aku lakukan, pasti aku akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kalau kecil tidak akan merasa kecewa, kalau besar pasti akan semangat. Jadi di sini ya kadang ada penghargaan yang tidak efektif yang kita lakukan untuk anak-anak. Nah, kalau penghargaan yang merusak hubungan, nah jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah di sini penghargaan menghukum. Nah pada dasarnya ini setiap orang ini tidak suka dikendalikan. Dalam waktu jangka lama penghargaan ini akan seperti hukuman sama mereka. Jadi penghargaan diharapkan, maka kita nggak perlu harus memberikan penghargaan kepada anak. Kenapa? Karena mungkin mereka nanti akan merasa dihukum. Kemudian penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Yang perlu adalah motivasi dalam diri sendiri. Nah, saat anak belajar untuk pertama kali menggabungkan kata-kata, maka secara menyadari dia akan dapat membaca, maka timbullah senyum di wajahnya. Nah, anak itu akan merasa gembira bahwa dia sudah mempelajari. Jadi sini motivasi dalam diri, ketika dia dapat, dia pasti akan senang. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini ada 5 ya. Ini juga untuk kita. Nah, ini kesehatan, ada rumah, makanan, kemudian komponen psikologis, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, yang terakhir kebutuhan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, bukan cuma di anak-anak ya, di kita ya. Apalagi saya juga kebutuhan kesenangan nih. Apalagi nomor 4 kebutuhan kebebasan. Bebas ngapain? Bukan bebas suka-sukanya ya. Artinya anak-anak itu belajar itu sesuai dengan keinginannya sendiri gitu, tanpa harus dipaksa. Kita juga menghadapi anak kan, oh dia nggak boleh dipaksa loh anaknya, gitu. Berarti dia ada kebebasan pada dirinya sendiri. Nah, rekan-rekan di sini ada saya mau memberikan videonya, tapi sebelumnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, ini ya posisi kontrol penghukum. Kemudian kalau penghukum bagaimana? Patuhi aturan saya, atau awas nanti ya, atau kata-kata yang keluar dari kita, kamu selalu saja salah. Jadi sini kita menghukum siswa. Ini posisi kita sebagai penghukum di sini. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, karena ini juga kita lakukan. Bapak sangat kecewa ya sama kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Jadi kita membuat anak jadi merasa bersalah dengan kata-kata yang kita berikan ke anak-anak. Kemudian
Kalau untuk sebagai teman, nah di sini kita juga sering sebagai teman yang ayolah nak, bantulah demi ibu ya. Kemudian, ayo ingat semua bantuan ibu selama ini. Ibu pernah lo bantu kamu, jadi kamu harus bantu saya juga. Gitu ya, itu kan sebagai teman. Nah, kemudian apalagi monitor atau pemantau. Nah di sini posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Maka pertanyaan yang diajukan bisanya apa? Nah, apa peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Yaitu dia sebagai pemantau. Nah, kemudian yang posisi kontrol yang kelima di sini merupakan posisi mentor. Nah, di mana di sini guru berbuat bersama dengan murid. Nah, apa yang dilakukan? Mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung siswa di sini untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa katanya kata-kata seorang manajer? Kita bayangkanlah kita sebagai manajer di kelas. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Kemudian jika kamu yakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaikinya, hal menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, kemudian apa lagi? Apa rencana untuk memperbaikinya? Nah, seorang manajer di sini tidak untuk mengatur perilaku siswa, tetapi untuk membimbing siswa agar dapat mengatur dirinya. Jadi begitu ya. Inilah 5 posisi kontrol dari seorang guru. Nah, kita akan menyaksikan videonya berkisar 5 menit. Sebentar saya akan membuat videonya ya. Nah, ini tadi yang terakhir ya untuk sebagai manajer. Kemudian untuk restitusi, bagaimana untuk meningkatkan disiplin positif pada siswa. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus tapi belajar. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, itu bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari dasar untuk mendasar tindakan, dan keenam, mencari cara yang terbaik. Kemudian fokus pada karakter, ini bukan tindakan ya. Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah, maka dikembalikan ke kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini setiap orang kan mungkin akan bersalah nih, jadi seorang pasti akan melakukannya. Kemudian kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Apakah cara yang lebih efektif yang kamu butuhkan? Ini kata-kata kita ke anak-anak. Kemudian ketika kita menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di sini kata-kata yang dilakukan ke anak ini seperti apa? Bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikannya. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Untuk Bapak-bapak ya, kalau untuk Ibu ya, Ibu tidak tertarik. Kemudian sisi validasi tindakan yang salah. Ini guru restitusi ini tidak disarankan berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan itu adalah sikap yang baik, tetapi memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukannya. Kalau ada anak yang salah, kita kasih pemahaman, dia pasti ada alasan untuk berbuat kesalahannya. Ini contohnya nih. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya kesalahan ya kenapa melakukan ini.
Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini udah kita lakukan yang pertama, yang kedua, maka di sini kita harus kita harus mempercayai anak-anak. Kita tanya, apa yang kita percaya sebagai keluarga, sebagai kelas, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Boleh juga kamu mau jadi orang seperti apa ya? Nah, di sini ada contoh kasus. Nah, di sini ada sangat panjang, ini saya rangkum saja. Nah, di sini ada guru matematika ketika Ibu Santi sakit, dia nggak masuk mengajar, maka dicarilah penggantinya Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini baru 2 tahun, dia guru baru di sini di SMP ini. Nah, ada anak di kelas itu namanya Pipi dan Natali. Mereka menggunakan kesempatan itu, ini guru baru, jadi tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Nah, Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah. Nah, tapi apa yang terjadi? Pipi Natali malah ketawa. Karena dikatakan apa? Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur loh sama kepala sekolah. Terus jawabannya apa? Ibu santai saja lah gitu. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan itu sudah tidak menghargai Ibu Eni ya. Mereka nggak menghargai karena ini kan guru baru gitu ya. Nah, Ibu Eni memberitahukannya ke kepala sekolah. Nah, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Kita buat di sini kepala sekolahnya itu adalah Pak Hasan. Nah, di sini inti dari permasalahannya, yang 2 siswi tadi, Pipi dan Natali itu bersikap seenaknya. Dia tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni yang menggantikan Ibu Santi yang sedang sakit pada proses pembelajaran matematika. Kenapa tadi kan? Ini guru baru gitu ya, baru 2 tahun gitu. Nah, kemudian ada langkah-langkahnya yang dijalankan Ibu Santi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, Ibu Santi menanya, apakah Pipi dan Natali bersedia memperbaiki kesalahan yang ada? Nah, kemudian divalidasi yang salah yang tadi. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan yang dilakukan Pipi dan Natali itu kan harus minta maaf. Nah, di sini menanyakan keyakinan yang ketiganya. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama tadi distabilkan, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan perasaan yang dihormati. Maka Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah, apakah ada gagasan? Nah, ini yang udah saya lakukan. Nah, di sini ada anak yang ketika temennya mereka ujian. Nah, ketika ujian dia tertidur ngantuk. Nah, ini sebenarnya ilustrasi contohnya. Jadi contohnya saya buat skenario dengan anak-anak. Jadi saya buat dia menceritakan seorang anak yang ketiduran di kelas ketika pada saat ujian berlangsung. Nah, pada saat ujian berlangsung dia tertidur. Udah selesai memang udah nyetrap tapi dia tertidur. Jadi dia tidak tahu yang di belakang masih mengerjakan, dia tertidur. Nah, saya mendatangi. Nah, kamu kenapa gitu kan? Ngantuk Bu. Nah, dia ngantuk. Oh ya sudah, nanti ketemu dengan ibu ya. Nah, ketika selesai pembelajaran, saya panggil anak tadi, kami duduk bersama. Saya tanya, kamu kenapa gitu kan? Iya Bu, saya ngantuk sekali. Kamu jam berapa tidur? Jam 11. Nah, dia tidur jam 11. Saya tanya, Mama marah enggak? Enggak. Kenapa? Kebetulan rumahnya bertingkat, Mama di atas, saya di bawah, jadi nggak apa-apa. Jadi saya lama tidurnya gitu. Terus saya tanya lagi, memang benar kalau kamu itu memang bisa saja salah. Ya mungkin ini pertama kali kamu lakukan. Jadi menurut ibu, menurut kamu benar nggak yang kamu lakukan itu salah Bu? Jadi harus gimana dong? Ketika belajar tidak boleh ngantuk, ketika ujian tidak boleh ngantuk. Terus gimana solusi apa yang kamu lakukan supaya tidak seperti itu? Saya akan lebih cepat lagi bangun Bu, tidur, jadi bangunnya pun lebih segar gitu kan. Terus apalagi saya tuh ini lah Bu, akan
Terus setiap hari itu jadi tidak lagi harus gara-gara mama menyuruh saya tidur, jadi saya harus bisa diri sendiri, menghargai diri sendiri katanya kan. Terus saya bilang lagi, nah ketika pembelajaran berlangsung kamu ingat nggak keyakinan kelas kamu? Iya Bu, harus fokus. Jadi dia sendiri yang menemukan solusinya, dia sendiri yang mengingat apa yang sudah dilakukannya. Dan disinilah segitiga restitusi yang kita buat ke anak-anak. Nah rekan-rekan, sudah banyak ya yang kita pelajari di hari ini, mulai dari paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan keras, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi saya harap rekan-rekan untuk konsep budaya positif ini rekan-rekan bisa menerapkan juga di dalam kelasnya masing-masing, baik itu dalam pembelajaran, baik itu rekan-rekan sebagai wali kelas. Saya juga masih perlu juga banyak belajar. Nah disinilah kita perlu sebagai guru yang saling berkolaborasi. Apapun yang dilakukan anak-anak, kalau kita kolaborasi antara guru, wali kelas dengan guru mata pelajaran, semua akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang menjadi kesimpulan pada hari ini, nah dari kasus yang kita tanamkan adalah tujuan dari konsep disiplin positif ini yakni menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian apalagi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hal ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita harapkan di sekolah. Kemudian segitiga restitusi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu budaya positif di sekolah. Nah tentunya untuk mewujudkan ini butuh proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jadi kedepannya saya mengajak teman-teman untuk membudayakan positif di sekolah kita, Sekolah Kristen Bina Kasih. Jadi rekan-rekan, ini yang sudah saya dapat sampaikan kepada rekan-rekan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf saya sampaikan jika ada kekurangan. Nah untuk yang terakhir kali saya akan mengadakan refleksi oleh 2 orang. Refleksinya hari ini apa? Boleh bantu saya, Ibu Kristina? Boleh bantu Ibu Kristina? Refleksi Ibu hari ini apa? Terima kasih Bu Petra untuk refleksi hari ini. Saya banyak belajar, jadi saya tahu menerapkan disiplin positif. Ya, mungkin selama ini saya lebih ke menerapkan tata tertib, menghukum dan menghukum anak dengan peraturan-peraturan yang sudah kita tetapkan di sekolah, tanpa anak sendiri menyadari atau mencari solusi dari permasalahan mereka. Jadi ini saya belajar bagaimana menerapkan disiplin positif. Terima kasih. Satu orang lagi bisa bantu saya? Refleksinya apa hari ini? Nggak harus semua ya. Ada yang bisa Ibu Damelia? Terima kasih Bu Petra. Kalau dari saya di sini lebih mematangkan saya, khususnya ketika kita mau disiplin anak, saya akan mencoba lebih memahami yang untuk bagian terakhir tadi itu Bu, hukuman itu, dan juga untuk penerapan segitiga restitusi. Walaupun pada kenyataan selama saya mengajar itu sudah khusus supaya lebih ditingkatkan dengan penjabaran Ibu di hari ini lebih. Terima kasih. Oke, dari hasil refleksi teman-teman saya dapat budaya positif ini sudah ada di sekolah kita ya, sudah ada, artinya sudah tumbuh. Tinggal kita bagaimana lebih mematangkan lagi, jadi dimatangkan dengan materi ini. Jadi untuk kedepannya jadi pematangan lah, bukan penumbukan, karena sudah diyakini juga, sudah dikerjakan juga dari rekan-rekan. Jadi di bagian rekan-rekan, jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya tutup hari ini. Jadi kita berdoa bersama, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur Tuhan buat segala penyertaan kepada kami hingga sore hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Itu karena berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan keluar dari tempat ini. Jaga kami di perjalanan sehingga sampai di rumah di dalam keadaan selamat. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, rekan-rekan silakan berdiri dulu. Saya akan salam terima kasih ya. Salam bila kasih. Saya juga mengasihi rekan-rekan semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, perkenalkan saya Kristina Sianipar, SPD. Saya rekan kerja dari Ibu Petra Saragi, SPD. Saya sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Petra tentang budaya positif. Melalui pemaparan yang sudah Ibu Petra sampaikan, saya banyak belajar tentang apa itu budaya positif yang terdapat. Salah satunya ada keyakinan kelas, ada disiplin positif, dan ada segitiga restitusi. Sungguh saya banyak belajar, saya menambah pengetahuan saya sebagai guru bagaimana supaya saya bisa untuk menerapkan budaya positif ini lebih lagi di sekolah di mana tempat saya mengajar. Terima kasih kepada Ibu Petra, tetap semangat. Ya, perkenalkan nama saya Marista Damani. Di sini saya sebagai guru yang telah mendengarkan sebagian dari pemaparan dari Ibu Petra mengenai disiplin positif. Ya, terima kasih Ibu Petra atas pemaparannya. Walaupun mungkin di sekolah kita sudah sebagian ya dari kita melaksanakan sebagian dari disiplin positif. Setelah Ibu Petra memaparkan kembali, kami tambah tahu lagi banyak lagi cara untuk mendisiplinkan anak dengan baik dan benar. Ya, semoga apa yang telah Ibu paparkan bisa bermanfaat bagi kami khususnya di SMP Kristen Bina Kasih. Terima kasih Ibu Petra. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yang tiket hari ini hari Kamis si Catherine, mana Catherine? Boleh Catherine? Ya, silakan kita berdoa dulu. Amin. Oke, kita speaking sebentar ya, silakan berdiri. Berdiri, oke? Ya, semuanya. Satu, dua, tiga. Iya, oke, pintar. Tepuk 5. Oke, semuanya berdiri, ikuti spidol saya ya. Dan oke, semuanya nggak usah di lorong, situ saja. Ikuti spidol saya. Kan kalau gini, oke? Kamu diam saja. Nah, anak-anak diam saja, oke? Ikuti ya ke kanan. Ke kanan saya, berarti ikuti ke sini dong, oke? Gini, oke. Gini. Ini setengah duduk. Berdiri, duduk. Oke, silakan. Oke, lagi. Tulis apa saja yang harus kita yakini selama pembelajaran matematika. Tulis satu saja. Apa ya? Yang tidak ada pun tidak apa-apa ditulis. Silakan. Ini mau yang pink. Mau yang pink, silakan. Mau pink? Saya bingung. Pink. Aduh, ini tadi sudah mana tadi pink? Enggak jadi. Sudah tukeran. Ini pink. Kamu? Kamu apa? Oh, ini terserah. Ini hijau. Ini hijau. Pink sana. Enggak ada lagi warna pink yang ada. Pink. Ini suka breaking. Ini apa? Tidak ada yang hitam. Nih, oke.
Kamu apa? Biru. Ini siapa nak? Apa? Hijau. Oke, ini biru. Kalau biru satu birunya juga. Ini apa? Biru. Oke. Nah, tulis pink. Apa yang kesepakatan kelas kita? Oke, hah? Dua saja. Satu boleh. Kalau sudah kita tempel ya. Apa? Kita lagi ini ambil nak. Yang sudah selesai. Kalau sudah langsung duduk. Akhirnya kalau nggak ada ke bawah. Siapa lagi? Ayo. Kelas 7A sudah membuat apa yang mau kita sepakati. Nah, ini yang pertama ya. Di sini Ibu akan menyatukan tidak ribut. Kemudian apalagi fokus tidak mengganggu. Boleh nih. Nanti kalau tidak ribut, tidak saling mengganggu, ini adalah anak-anak harus disiplin. Maka nilai kebajikan untuk anak-anak kami adalah disiplin, kedisiplinan. Nah, jadi yang harus kita yakini adalah apa? Kalau tidak ribut, Tertib. hah? Tertib. Selama pembelajaran, bagaimana? Bukan kata-kata tidak ribut ya. Selama pembelajaran matematika, bagaimana bahasanya kita buat? Kalau tidak ribut, harus apa? Oke, selama pelajaran matematika maka harus disiplin dan tertib. Oke, itu yang pertama. Ini menjadi keyakinan kelas kita selama pembelajaran matematika ya. Kemudian di sini apa lagi? Nah, ini mendengarkan Ibu Petra saat menjelaskan. Ini sama ya. Kemudian harus tertib. Nah, ini jika mau keluar kelas harus izin. Bagaimana kita buat? Berarti ini disiplin juga ya. Jika mau keluar kelas harus izin. Meminta izin untuk ke toilet. Oke, berarti ulangi, meminta izin kepada guru gitu ya. Kepada guru ketika mau ke toilet. Oke, bagus. Apa lagi? Mendengarkan guru saat mengajar sudah masuk di sini ya. Oh, ini bagus nih. Menggunakan atribut lengkap. Apa? Berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah. Nih. Oh iya, terima kasih Pak Bio. Nah, ini apa lagi ya? Ini sudah masuk ya. Tidak meletakkan botol minum di atas meja. Berarti botol minum di mana? Diletakkan di bawah meja. Oke. Apalagi? Oh, ini tidak mengejek teman. Berarti tidak membuli. Ada lagi apa lagi di sini?
di baru belajar, tertib saat belajar sudah, tertib melaksanakan pembelajaran, ceria dan bahagia. Nah ini tadi ya, apa tadi? Tidak mengejek teman, tidak bermain fisik kepada teman. Apa kita buat? Ini nilai kebajikannya saling menghargai. Berarti menghargai, saling menghargai, saling menghargai. Guru atau teman. Iya, apa lagi? Ada lagi nggak? Mendengarkan guru sudah masuk ya. Ini benar nih. Semua buku matematika harus disampul. Nah, nih buku matematika disampul. Berarti apa? Buku pembelajaran. Buat buku pembelajaran disampul, gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Berarti mendengarkan, tidak mengejek teman, kesepakatan kelas. Nah, ini sudah dirangkum semuanya di sini ya. Sudah dirangkum semua di sini. Yang pertama, yuk sama-sama membaca keyakinan kelas 7A pada pembelajaran matematika. Oke, silakan. Dua ya. Matematika harus disiplin dan tertib. Oke, apalagi meminta izin kepada guru ketika mau ke toilet. Kemudian berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah. Botol minum diletakkan di bawah meja. Saling menghargai guru dan teman. Apalagi buku pembelajaran disampul. Oke, sepakat? Sepakat? Nah ini adalah keyakinan kelas kita selama pembelajaran matematika yang sudah disepakati antara Ibu Petra dan anak-anak kami. Menurut Ibu ini sudah tepat, sudah pas dan cocok. Jadi inilah yang menjadi apa? Keyakinan kelas kita. Kan kita sudah sepakat. Maka kita yakinilah selama pembelajaran matematika berlangsung. Oke, bisa dipahami anak-anak kami? Oke? Ya, tepuk satu. Oke, ini kan harus bahagia. Oke, terima kasih telah memberkati. Halo Kenzi, gimana tadi selama ujian? Aduh Kenzi, kenapa bisa ngantuk? Semalam saya main apa sampai jam 11 Bu. Sampai jam 11 malam? Iya. Ya ampun, jadi mama nggak marah? Enggak marah di atas. Oh gitu, ya sudah. Tapi itu salah loh Kenzi. Memang kadang kita memang berbuat salah, tapi tidak apa-apa. Tapi itu harus bisa kita ubah Kenzi. Boleh nggak Kenzi ubah? Boleh. Nah, ibu tahu kalau kamu melakukannya berarti kamu ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi menurut ibu, kan kamu bilang tadi tidak apa, nggak salah dan mama tidak mengatur. Apa yang harus kamu lakukan? Besok-besok seperti itu. Gimana coba kamu dapat tidur? Sendiri. Yakin jam 9 tidur? Oke, ibu percaya Kenzi pasti akan bisa melakukannya. Nah, ibu mengingatkan lagi, kalau kita pertama kali masuk pembelajaran, kita nggak apa keyakinan kelasnya. Tetap fokus dan semangat. Semangat. Nah, jadi pembelajaran apa yang kamu dapat hari ini? Kan kamu kan sudah melanggar tuh. Jadi kamu tidak boleh tidur dalam kelas. Ayo apa keyakinan kelas yang harus Kenzi ubah, yang harus Kenzi perbaiki? Kalau kita tetap harus fokus dan semangat dalam pembelajaran. Kedepannya gimana? Kedepannya tidak boleh di rumah
Jam berapa tidurnya jadinya? Oke, berharap kamu juga mau dengan teman yang lain berbuat baik ya, mengingatkan juga ya. Oke, terima kasih Kenji. Oke, kamu boleh kembali ke kelas ya nak. Ya. Silakan.